Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan larangan-larangan dalam Islam menurut sistem ekonomi Islam dan kaidah Na'at Manu'ud. Salah satu aspek kehidupan manusia adalah ekonomi, yaitu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui proses-proses tertentu. Dalam sistem ekonomi Islam, memandang ekonomi tidaklah dari sudut pandang kapitalis maupun sosialis. Islam memberikan perlindungan hak kepemilikan individu, sementara untuk kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu serta menjaga moralitas. Maka dalam mencapai hal tersebut, haruslah diterapkan larangan-larangan terutama dalam hal perdagangan, seperti larangan riba, menimbun barang, perdagangan dalam pinjaman, penjualan properti yang tidak dimiliki oleh individu, jual beli gharar, perdagangan yang tabu. Larangan dalam sistem ekonomi Islam. Larangan riba. Riba diharamkan dalam Islam. Macam riba dibagi menjadi dua, yaitu riba al-fadil dan riba al-nasi'ah. Larangan menimbun barang haram karena terdapat dalam hadis Nabi karena merugikan kepentingan masyarakat dan eksploitasi terhadap kebutuhan mereka. Dan penimbunan barang menyebabkan penindasan terhadap orang miskin dan keuntungan yang tidak baik bagi perusahaan yang menimbun barang. Larangan perdagangan dalam pinjaman. Pinjamannya dalam bentuk uang, tidak diperbolehkan melakukan perdagangan di dalamnya karena uangnya tidak dijual atau dibelikan. Melarang penjualan properti yang tidak dimiliki oleh individu sehingga bisa mencegah risiko atau perjudian. Larangan jual beli gharar. Dan jual beli gharar adalah penjualan yang tidak jelas seperti menjual ikan di air atau jenis perjudian yang kita lihat umum di kompetisi satelit dan perusahaan telepon meminta nomor tersebut untuk menang atau mengirim pesan untuk menang. Semua itu adalah gambar perjudian yang dilarang Allah. Larangan perdagangan tabu. Tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari larangan Allah menjual alkohol, narkoba, prostitusi, pornografi atau yang lainnya. Pandangan Islam terhadap pasar. Perekonomian Islam percaya pada sistem pasar dan perannya dalam perekonomian, di mana institusi kedua setelah masjid di Madinah adalah pasar. Nabi Muhammad SAW tidak menghentikan banyak sahabat untuk berdagang. Memang banyak sahabat yang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Kaidah Na'at Manu'ud. Na'at adalah sifat, yang disifati disebut manu'ud atau mausuf. Na'at selalu diikuti manu'ud. Na'at ada dua macam, yaitu satu, na'at hakiki. Na'at hakiki ialah sifat yang menjelaskan keadaan dari manu'udnya atau mausufnya. Contoh, akrimim ro'atan solihah, muliakanlah perempuan yang soleh. Laqitu waladan mukhlison, saya menjumpai anak yang ikhlas. Ciri-ciri na'at itu harus sama dengan yang disifatinya atau manu'udnya dalam segi mufrad muzakkar. Mutsana muzakkar, jamak muzakkar sama muannatnya, sama ma'rifah dan nakirahnya, dan sama i'rabnya. 2. Na'at sababi. Na'at sababi ialah sifat yang menjelaskan kata lain yang berhubungan dengan manu'udnya, jadi tidak menjelaskan keadaan kata yang disifatinya. Contoh, walaysa rajulan mahmudan khuluquh, dia bukan orang yang terpuji akhlaknya. Beberapa fungsi na'at dalam kalimat. 1. Memuji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 2. Mencela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 3. Mengukuhkan atau tauhid. Wazkurullah fi ayyami ma'dudat, artinya dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.